Sekarang kita ke bentuk penyajian data yang kedua, yaitu diagram. Ya, bentuk diagram. Nah, diagram ini juga ada beberapa jenis. Yang pertama, diagram garis. Nah, diagram garis ini bentuknya seperti ini. Contoh, suhu udara di daerah X pada tanggal 10 Juni 2023. Nah, ini untuk yang garis horizontal, ini namanya khusus untuk kategori data. Sedangkan untuk yang vertikal, ini khusus untuk nilai data. Jadi untuk yang horizontal ini biasanya disesuaikan dengan objek. Karena di sini suhu udara di daerah X pada tanggal 10 Juni 2023, maka objeknya bisa pukul ya, di sini pukul 15, pukul 16, 17 dan seterusnya. Sedangkan untuk nilai datanya ini bisa kita menggunakan rentang. Kalau di sini rentangnya 0, 5, 10, berarti jaraknya 55 ya. Apakah harus seperti ini selalu? Tidak. Bisa misalnya kita 0, 10, 20 dan seterusnya. Jadi jaraknya ini disesuaikan saja dengan kebutuhan. Oke, misalnya di sini jaraknya adalah 55, 0, 5, 10, 15, jaraknya 5 ya, bedanya 5. Boleh juga kita atur sesuai kebutuhan. Nah, kalau sudah ketemu data seperti ini, misalnya berarti kita bisa membaca data ya di sini. Pada pukul 15 ini misalnya, nah ini pada pukul 15 suhu udaranya ini sekitar misalnya, ini karena tidak pas di 30, berarti misalnya ini lebih dari 30 tapi kurang dari 35. Misalnya ini adalah 32 misalnya, boleh ya. Kemudian pada pukul 16 ini datanya pas di garis 30, berarti ini adalah 30 derajat. Kemudian pada pukul 17 ini suhunya adalah di bawah yang 30, berarti misalnya ya, ini misalnya 27 dan sebagainya. Bisa 27, bisa 26 ya. Kita ambil misalnya saja ya 27. Yang jelas dia di bawah yang garis 30 ini. Kemudian pada pukul 18 ini suhunya turun lagi. Misalnya lebih dari 25 sedikit, berarti 26. Nah, kemudian yang pukul 19 ini dia pas misalnya di 25 derajat. Kemudian yang pukul 20 ini misalnya datanya adalah di bawah 25, misalnya 24 derajat. Nah, untuk pukul 21 ini di atas 20 tapi di bawah 25, misalnya 23 lah, seperti ini ya. Nah, jadi ini bentuk dari penyajian data dalam bentuk diagram garis. Nah, untuk membaca diagram garis ini mudah saja. Ketika kita ditanya, misalnya, berapa derajat suhu udara di daerah X pada pukul 18? Ya udah, tinggal kita lihat aja pukul 18, tarik ke atas. Kemudian setelah ketemu titik potong dengan bagian nilai data ini kita tinggal tarik saja ke pinggir. Nah, seperti ini. Dapatlah diperoleh misalnya 26. Nah, kalau misalnya ditanya di sini, berapa suhu terpanas? Yaitu di sini 32. Pada pukul berapa suhu terpanas? Nah, ini pada pukul 15. Contohnya kayak gitu ya. Itu cara membaca datanya. Begitupun untuk yang kedua, diagram batang. Nah, diagram batang juga sama persis seperti yang tadi, hanya saja kalau yang tadi ini bentuknya garis. Jadi setiap titik potong antara nilai data dengan kategori data ini kita sambungkan dengan garis. Sedangkan untuk diagram batang ini kita hanya membuat batang-batang seperti ini saja ya, yang sesuai dengan nilai. Contoh di sini, siswa pemakai internet datanya ya. Misalnya pada hari Senin itu jumlahnya ada 58 orang. Caranya gimana sih? Nah, kalau misalnya sudah ada datanya, kita tinggal buatkan saja. Nah, ini nanti Senin kita tarik ke sini. Nah, ini kan tidak pas di 60 ya. Ini garis 60, ini tidak pas, berarti ya sekitar seginilah. Nah, ini diperoleh dari mana sih? Kalau misalnya ada soal, ini sudah ditentukan ya. Jadi kita tidak asal menulis 58 di sini. Sebenarnya ini ada soalnya, cuman saya tulis saja langsung ke contoh gambarnya, bentuknya saja ya. Nah, ini yang hari Selasa 50. Ya, tinggal gitu saja lah. Yang ini adalah kategori data, sedangkan yang ini adalah nilai data. Nah, kalau yang tadi rentangnya 5, kalau sekarang ini 10 ya. 0, 10, 20, 30. Jadi bedanya jaraknya adalah 10, 10. Nah, selanjutnya bagaimana cara membaca data pada diagram batang seperti ini?
sama aja seperti yang sebelumnya. Misalnya ditanya nih, berapa pada hari apa jumlah pemakai internet paling sedikit? Jawabannya yang ini ya, hari Jumat, karena hanya 12 orang. Kalau ditanya kapan pemakai internet terbesar, terbanyak, ya berarti yang ini 58 atau hari Senin, gitu ya. Kalau ditanya apakah hari Selasa lebih banyak daripada hari Kamis, ya tinggal dilihat saja, hari Selasa ini 50 ya, sedangkan hari Kamis 42, maka hari Selasa betul lebih banyak daripada hari Kamis. Ya, itu cara membaca datanya ya. Kemudian yang terakhir, untuk penyajian data dalam bentuk diagram itu ada yang namanya diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini ada dua jenis. Ada yang menggunakan derajat seperti ini, ada juga yang menggunakan persen seperti ini. Nah, misal di sini biasanya suka ada hitungan, jadi perhatikan baik-baik. Contoh di sini, dari 300 warga desa A diperoleh data sebagai berikut. Nah, ini datanya ya. Ada yang buruh, ada yang PNS, polisi, petani, dan pengangguran. Nah, perlu diperhatikan dalam diagram lingkaran, kalau ada lambang seperti ini berarti dia 90 derajat kalau dalam bentuk derajat. Kalau dalam bentuk persen dia adalah 25% atau seperempatnya ya. Seperempat dari 100 kan 25. Nah, berarti kalau ada tanda kotak kayak gini berarti dia kalau di derajat 90 derajat, kalau di persen berarti dia 25%. Nah, ini sudah pasti ya. Biasanya di soal itu tidak ditulis sehingga kita harus ingat, oh ini 90, oh ini 25, seperti itu ya. Nah, sekarang lihat pertanyaannya. Berapa banyakkah warga desa A yang berprofesi sebagai buruh? Oke, ini buruh ya. Nah, di sini buruh belum ada nih derajatnya. Derajatnya belum tahu. Maka kita cari dulu. Ingat, dalam lingkaran ini satu putaran. Oke, satu putaran itu adalah 360 derajat. Ini satu putaran lingkaran itu besarnya 360 derajat. Nah, kita tinggal hitung saja. PNS ada derajatnya, polisi ada derajatnya, petani derajatnya sudah diketahui, pengangguran juga sekarang sudah tahu nih 90 derajat. Berarti yang buruh ini tinggal yang 360. Oke, tulis dulu ya, ini buruh. Ini kita harus tahu dulu nih derajatnya berapa. Buruh ini sama dengan 360 totalnya ya. Kita kurangi aja yang sudah tahu. Yang sudah tahu ini kan ada 60, ada 30, kita jumlahkan yang sudah tahu. Kemudian ada 20, kemudian ada 90. Nah, kalau kita hitung ini kan sama aja dengan 360 derajat dikurangi, ini kita jumlahkan 30 tambah 20 kan 50 ya. 50 tambah 60 berarti 110. 110 ditambah dengan 90 berarti adalah 200 ya. Oke, berarti yang ini 200. Nah, maka 360 dikurangi dengan 200 derajat adalah 160 derajat. Oke, berarti sekarang kita sudah tahu nih untuk yang buruh 160 derajat. Ya, sekarang tinggal kita hitung bagaimana cara menghitungnya. Berapa banyak nih orang yang sebagai buruh ya. Nah, caranya tinggal kayak gini aja. Buruh itu sama dengan berapa derajatnya? 160 dibagi, nah ini rumusnya ya, selalu kayak gini, dibagi, kalau ini derajat berarti pembandingnya adalah 360, berarti yang di bawah ini kita tulis 360 derajat. Nah, dikali, kalinya kemana? Jumlah warga yang didata. Nah, datanya kan 300. Oke, berarti tinggal kita hitung saja. Ini gampang nih, tinggal kita coret-coret saja. 0 atas, 0 bawah boleh dicoret ya. Kemudian di sini 3 sama 36 ini boleh dicoret ya. Misalnya kita bagi 3, ini jadi 1. 0-nya jangan dicoret. Kemudian 36 kalau kita bagi 3 ini 12. Nah, sebenarnya ini boleh coret-coret sih ya. Sekarang 16
sama 12 ini boleh dicoret juga. Kira-kira dibagi berapa nih yang bisa dua-duanya nih? Disederhanakan ya. 16 sama 12. Yang paling gede ini bisa dibagi 4. 16 dibagi 4 jadi 4. 12 juga kita sama bagi 4 menjadi 3. Nah, sekarang kan tinggal kita hitung saja. 4 kali 100. Ini kan 1, nolnya 2 ya. Berarti 400 dibagi dengan 3 sisanya, karena 36 sama 0 ini sudah dicoret, 12 juga sudah dicoret, berarti tinggal 3. Nah, tinggal kita hitung saja. 400 dibagi 3 itu dapatnya adalah 133,3. Ini kan orang ya, ini kan orang nih, orang. Masa orang ada komanya, berarti kita bulatkan saja. Nah, kalau setelah komanya ini di bawah 5, maka kita bulatkan ke bawah. Jadi kita bulatkan menjadi 133 orang. Oke, jadi yang buruh ini ada sekitar 133 orang atau 160 derajat. Nah, itu untuk contoh yang derajat. Oke, ini saya kasih kotak seperti ini ya. Segini aja. Oke, nah segini aja. Jadi rumusnya itu yang kayak gini. Jadi kita tinggal tuliskan aja yang diketahuinya, yang ditanyakan. Ini derajatnya berapa dibagi dengan berapa derajat nih total keseluruhan dikali dengan banyaknya data. Begitupun untuk yang contoh kedua. Nah, untuk yang contoh kedua kan kayak gini ya. Dari 300 warga desa B diperoleh data sebagai berikut nih, ada data. Tapi datanya di sini adalah persen. Tapi caranya sama aja, ya sama aja seperti yang tadi. Misal di sini pertanyaannya apa nih? Berapa banyakkah warga desa B yang menyukai basket? Oke, berarti di sini basket ya. Basket ini sama dengan, kalau rumus untuk mencari orangnya ini tinggal per aja. Ini kan basket berapa nih? Nah, ini harus tahu dulu berapa titik-titik ya untuk basket ini berapa persen. Kemudian dibagi, kalau persen itu per 100, kalau tadi yang ini kalau derajat per 360, kalau persen per 100 dikali, kalau tadi ya ini 300 karena jumlah warganya 300 dan sekarang pun jumlah warganya 300 juga, berarti kali 300 juga. Nah, kalau di sini 500 ya tinggal kali 500 saja. Nah, ini tinggal kita cari dulu nih yang basket berapa persen. Nah, caranya sama seperti yang tadi. Lihat di sini ada 50% untuk voli, 10% untuk tenis. Nah, ini ada tanda seperti ini sebenarnya sudah diketahui ini berapa persen. Tadi kalau ada tanda seperti ini, kalau derajat itu 90 derajat, kalau persen berarti dia 25%. Karena setengahnya seperempatnya ya, seperempat dari 100 kan 25. Nah, berarti yang basket ini derajat persentase ya. Persen basket. Persen basket itu kan tinggal 100%. 100% itu keseluruhannya dikurangi. Nah, ini tinggal kita jumlahkan yang sudah tahu. 50, 10, 25. 50 tambah 10% tambah 25%. Nah, berarti untuk yang basket ini persentasenya adalah 100%. Dikurangi 50 tambah 10, 60 tambah 25, 85% ya. Oke, 85%. Berarti 100 dikurangi dengan 85 berarti adalah 15%. Oh, jadi yang basket ini adalah 15%. Nah, karena basket sudah tahu 15%, maka tinggal kita masukkan ini ke rumus ya, 15. Nah, 15% kali 300. Oke, tinggal kita coret-coret saja. Bawah sama samping ini boleh kita coret ya. Berarti tinggal 15 kali 3 dibagi 1 berapa? 15 kali 3 kan 45. Dibagi 1 ya udah 45 orang. Oke, jadi yang suka basket di sini adalah 45 orang. Nah, itu adalah keseluruhan dari rangkuman bab 9 yaitu tentang penyajian data. Oke, mudah-mudahan dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.